pelajaran modul 3 kali ini. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi untuk modul 3 ini tentang metode ya. Jadi capaian pembelajaran di modul 3 ini harapannya Anda dapat membuat dan menggunakan metode ya. Nah, kemarin di teori sudah saya sampaikan bahwa metode itu ada metode yang memiliki nilai balik, itu salah satu cirinya di dalam body metode-nya itu ada keyword return. Sedangkan metode yang kedua, metode yang tidak memiliki nilai balik, salah satunya sebelum nama metode ada keyword void. Nah, kemudian di modul itu bisa pakai testbed atau JDK, tapi saya kali ini pakai NetBeans. Ya. Kemudian untuk format metode, saya kemarin juga saya kira sudah ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa formatnya ada name, ini nama metode, kemudian return type itu tipe nilai balik gitu ya. Kalau yang tidak memiliki nilai balik berarti return type-nya ini void. Tapi yang memiliki nilai balik bisa integer, bisa float, double, dan seterusnya. Modifier ini hak akses, bisa public, protected, dan privat. Kemudian metode itu cirinya ada kurung buka, kurung tutup, sekali lagi. Kemudian di dalam kurung buka, kurung tutup, bisa ada parameter, bisa juga tidak. Nah, parameter ini tentunya tergantung kebutuhan, bisa lebih dari satu. Nah, kemudian di dalam body method inilah adanya statement-statement yang tentunya dibutuhkan dari metodenya ya. Oke, kemudian untuk definisinya, ini sebuah metode menjelaskan behavior dari sebuah objek. Jadi metode itu adalah behavior atau tingkah laku dari sebuah objek. Jadi kalau kemarin ada objek, misalnya objek buku ya, nah, kemarin ada kalau buku itu ada set judul, set pengarang dan seterusnya. Atau yang teori kemarin itu kelas student ya, itu ada set nama, misalnya set prodi, nah itu adalah metode. Itu tingkah laku atau behavior dari suatu objek. Kemudian juga dikenal istilah fungsi atau prosedur. Ya, nah ini di prosedur ini di bahasa pemrograman Pascal ya. Kalau di Java hanya dikenal metode. Ini saya kira bisa dibaca aja. Kemudian sekali lagi ada metode return value, metode tanpa return value. Ya, yang tanpa return value ini pastinya ada keyword void ya di dalam metodenya. Kalau return value tentunya di dalam body ada cirinya kata kunci return. Nah, kemudian kalau di Java kemarin untuk yang tanpa return method biasanya untuk memberikan nilai ya. Kemudian ini diistilahkan juga adalah mutator. Cirinya depannya adalah set ya, ada kata set diikuti nama variabel biasanya untuk membentuk mutator. Ini metode tentunya yang tidak memiliki nilai balik. Sedangkan yang memiliki nilai balik artinya mendapatkan nilai itu keyword kata depannya adalah get. Maka ada get nama, get alamat. Nah, ini disebut dengan asesor. Ya. Jadi gunanya untuk membaca atau mendapatkan nilai suatu atribut. Nah, mungkin ini yang belum saya sampaikan ya. Ada metode itu adalah namanya metode overloading. Jadi nanti metode ada overriding, ada overloading. Nah, di mana bahasa Java ini mendukung metode overloading. Java dapat membedakan beberapa metode dengan nama yang sama di dalam sebuah
kelas, namun parameternya berbeda. Jadi dalam satu kelas itu metode itu bisa memiliki Jadi di dalam suatu kelas itu bisa memiliki metode lebih dari satu dengan nama yang sama. Nah, kalau metode itu namanya sama masih dalam satu kelas itu dinamakan metode overloading. Ya. Nah, nanti berikutnya ada overriding. Nah, barangkali ada nggak di sini ya? Oh, belum. Ya. Jadi mungkin ini dikenalkan awal dulu, ada metode overloading. Jadi metode overloading mudahnya suatu metode yang namanya sama di dalam satu kelas. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam satu kelas itu bisa memiliki metode yang namanya sama, tapi tentunya ada perbedaan dalam hal ini parameternya. Nah, nanti kalau overriding itu di kelas yang berbeda, tapi dalam hal ini di kelas turunannya. Terus, hal ini sangat menguntungkan karena memudahkan kita dalam mengingat nama metode. Bayangkan bila program pada kelas gambar harus diberi nama draw integer, draw string, dan seterusnya. Ya. Jadi agar namanya sama, tetapi nanti yang membedakan adalah parameternya. Maka di sini metode overloading dibedakan oleh jumlah dan jenis tipe dalam parameternya. Jadi namanya sama, tapi jumlah atau tipe parameternya itu berbeda. Nah, ini Anda lihat contoh metode overloading ya. Ini dalam bentuk format ya. Contohnya kelas gambar. Anda lihat kelas gambar ini memiliki metode draw. Ini sama ya. Draw 1, ada 2, 3, 4. Maka ini ada 4-nya. Nah, tentunya overloading metode itu adalah metode yang namanya sama. Maka di kelas gambar ini ada overloading metode ya, yang di sini metodenya adalah metode draw. Tetapi di sini ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Draw yang di atas ini parameternya i, tipenya integer. Jadi tipenya berbeda. Kemudian yang kedua, parameternya s, yang tipenya adalah string. Kemudian d, ini double. Kemudian draw yang keempat, ini parameternya ada 2. Ya. Tipenya integer dan double. Jadi kalau parameter dan jumlah parameternya berbeda, itu tentunya tidak masalah. Ya. Jadi kita bisa membuat overloading method dan yang membedakan dari sisi jumlah parameter ataupun juga tipe parameternya. Nah, kemudian untuk praktikumnya ini kita contohkan kelas mahasiswa ya. Oke, kelas mahasiswa kita buat. Ini modul atau pertemuan aja deh ya. Pertemuan 2. Kemudian di pertemuan 2 kita buat new Java class. Kasih nama kelasnya mahasiswa. Kemudian paketnya jangan dihapus, karena ini menunjukkan bahwa kelas ini berada di pertemuan 2. Nah, mungkin ini ada kesalahan ya, mestinya kalau kita buat nama paket sebaiknya ada rename-nya enggak ya? Oh, hurufnya huruf kecil ya. Dia tidak bisa otomatis. Ya, kita buat baru lagi aja deh. Oh, keliru saya. New Java paket 2. Kenapa nggak bisa di
Oh, di refaktor name, ini ganti aja. Tetap nggak mau. Dihapus saja deh. New Java paket pertemuan 2. Kemudian Java kelas mahasiswa. Di sini kelas mahasiswa. Bisa nggak ini ya? Oke. Di sini paketnya tetap. Kemudian kita folder. Anda lihat kelas mahasiswa ya. Ini ada 2 atribut ya, name dan nama. Punya string, hak akses atau modifiernya privat. Kemudian ada mutator. Mutator itu untuk memberi nilai. Maka di sini ada kirinya ya depannya set ya. Nah, maka mutator ini secara umum adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Anda lihat di sini void ya. Nah, kemudian contoh yang perlu Anda cermati di sini adalah metode setName ya. Anda lihat metode setName ini parameternya name, tipenya string di sini. Di sini this name, maka Anda bedakan name yang ini itu adalah name ini. Makanya ini kalau saya klik di sini, Anda lihat dia ngeblok ya. NetBeans-nya langsung mendeteksi bahwa name ini adalah name variabel atau atribut global yang ada di kelas mahasiswa. Sedangkan name yang di sini itu adalah name parameter ini. Nah, sehingga setName ini akan memberikan nilai atribut name yang di global ini dari nilai parameter name yang ada di metode setName. Ya. Nah, makanya ini untuk membedakan depannya dikasih keyword this karena namanya sama gitu ya. Nah, kalau mau beda juga bisa, misalnya di sini name 1, di sini juga mestinya harus name 1. Nggak apa-apa. Untuk membedakan di situ ada keyword this. Saya kembalikan. Terus yang 2 ini metode yang tidak memiliki nilai balik atau mutator. Di sini adalah asesor. Ya, untuk mengakses maka ini memiliki nilai balik. Kebetulan dua-duanya tipenya string. Ya, ada get name, get nama. Nah, jadi sekali lagi kelas Java ini berarti anggotanya atributnya ada 2, name dan nama. Kemudian metodenya ada 4, set name, set nama, get name, get nama. Itu halamannya ke copy. Nah, setelah itu dibuat di fungsi utama ini dibuat objek ya. Nama objeknya OBJ. OBJ ini objek dari kelas mahasiswa. Nah, tentunya karena ini di dalam kelas yang sama, OBJ ini bisa mengakses metode-metode yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Jadi OBJ bisa mengakses name, nama bisa mengakses set name, set nama, get name, get nama. Cara mengaksesnya ya ini OBJ.set name, artinya objek OBJ ini memanggil metode set name dengan membawa argumennya 17 sekian. Maka dia akan memanggil metode set name. Nah, set name di sini sehingga sekali lagi name-nya ini akan diisikan di parameter ini isinya ini. Nah, this name itu adalah atribut name yang ada di kelas mahasiswa ini akan diisi. Nah, sehingga perintah OBJ manggil set ini ya sebenarnya objek OBJ ini akan mengisi variabel name atau atribut name dengan nilai 175410 dan seterusnya.
Ya, saya kira demikian juga obj set nama. Ya, ini memanggil objek nama. Di mana objek nama namanya apa nih? ASCII. ASCII disimpan nama, kemudian diisikan di atribut list nama. Ya. Nah, setelah itu Anda lihat di sini sistem outprintln. Nah, ini nanti menampilkan tulisan data. Terus setelah itu sistem outprintln name titik 2 ini nanti menampilkan tulisan aja name titik 2. Tapi yang perlu Anda lihat di sini obj get name, berarti obj memanggil metode get name. Anda lihat metode get name ini adalah metode yang menghasilkan nilai balik isi dari name. Nah, tentunya nanti ini name-nya akan berisi hasil pemanggilan obj ke get name itu berisi 1754101. Demikian juga di sini obj get name akan memanggil metode get nama yang tentunya metode get nama itu nilai baliknya nama, padahal nama sudah diisi ASCII tadi. Nah, sehingga ini kita balikkan, bisa kita lihat hasilnya. Nah, sambil nunggu. Sama seperti kemarin, nah kalau misalnya ini kelas mahasiswa mau membuat objek yang lain, karena kelas mahasiswa itu kan baru cetakannya, obj ini objeknya. Nah, kita bisa lebih dari satu ya. Misalnya ini berikutnya tidak boleh namanya sama. Jadi obj ini nggak boleh karena sudah ada. Misalnya obj di sini ya otomatis satu semua ya. Nah, kemudian ya misalnya ini 05 nya Api Sanjaya ya. Nah, tentunya sekarang sudah ada dua objek dari kelas mahasiswa. Tentunya dengan nilai yang berbeda. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, terus berikutnya ini yang metode overloading. Ya. Nah, Anda lihat di kelas hitung ini, terus saya kopikan dulu ya. Kita buat kelasnya dulu. Di mana definisi tadi metode overloading adalah metode yang namanya sama dalam satu kelas. Itu dicontohkan di sini, itu di kelas hitung. Ya. Nah, Anda lihat di kelas hitung ini, ya, atributnya ABCD, tipenya integer, hasilnya privat. Nah, overloading metodenya mana? Nah, ini metode tambah nih. Ini kan namanya sama. Tapi Anda lihat bahwa atributnya itu berbeda, tapi yang ini berbeda itu dari sisi jumlah. Untuk tambah yang pertama, parameternya bukan atribut ya, parameternya ada dua. Nah, ini untuk menjumlahkan A dan B. Kemudian, ini memang kebetulan tipenya sama, tapi jumlah parameternya berbeda. Yang kedua, ada 3. Yang ketiga adalah ada 4. Ya. Nah, dari sini, nah tentunya inilah yang kemudian adanya metode overloading, yaitu metode dengan nama yang sama, yaitu namanya tambah, tetapi dalam hal ini memiliki jumlah parameter yang berbeda. Ya. Terus Anda lihat setelah itu di fungsi main di sini ini sama seperti tadi dibuat objek. Jadi sekali lagi obj di sini juga adalah objek dari kelas hitung. Nah, kemarin tentunya ingat bahwa pembuatan objek itu dengan keyword new diikuti dengan memanggil konstruktor. Jadi Anda bedakan ya, hitung yang di sini adalah kelas, sedangkan hitung yang di sini adalah konstruktor. Kenapa? Sekali lagi, nah, konstruktor itu adalah metode, nah, karena di sini ada kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah itu obj, Anda lihat,
ini sama-sama memanggil metode dengan nama yang sama, yaitu namanya tambah. Nah, tadi kan, maka metode overloading metode ini mudahnya memanggil nama yang sama, tetapi yang dilakukan berbeda. Anda lihat untuk OBJ yang pertama, ini akan menjumlahkan 3 bilangan. Yang kedua 2 bilangan, yang pemanggilan tambah yang ketiga itu adalah 4 bilangan. Ya. Nah, sehingga apa dari sini kesimpulannya bahwa dengan objek yang sama memanggil nama yang sama, tetapi yang dilakukan akan berbeda tergantung dari argumen yang dibawa. Kalau ini 3 berarti dia akan memanggil metode yang kedua. Kalau dia argumennya 2 berarti akan memanggil metode yang tambah yang atas. Kemudian kalau ini 4 itu akan memanggil metode yang ada di sini. Ya. Nah, sehingga lagi ini kalau dijalankan ini bisa karena ada metode mainnya ya. Kita close order, kita jalankan run. Nah, ini hasilnya karena 10 ya tentunya 30, 20 20 40 ini tambahkan 55. Tuh, kemudian yang ketiga ini adalah class calculation ya. Ini juga untuk menjumlahkan belum Nah, jadi ini juga sama ya, apa namanya, overloading method juga. Nah, yaitu Anda lihat di sini overloading metodenya ini adalah sum, sama-sama sum ya. Tetapi yang membedakan adalah di parameternya. Ini jumlahnya sama, tetapi tipenya berbeda. Jadi jumlah parameternya sama, tipenya berbeda, itu juga sudah menunjukkan overloading method. Di mana untuk sum yang atas itu tipenya integer atau bilangan bulat, yang di sini adalah double. Ya. Kemudian saya kira untuk di class calculation ini ada 4 atribut ya, A, B, integer, kemudian C, D, double. Ya. Terus contohnya implementasinya ya prinsipnya seperti tadi. Ini ada lihat dibuat objek OBJ juga dari kelas calculation 2. Ini adalah konstruktornya. Nah, yang membedakan adalah di sini OBJ.sum. Ya. Nah, karena di sini tipenya double ini kan bilangan pecahan, maka dia tentunya pemanggilan sum yang pertama ini itu akan memanggil sum yang 2 ini. Ya, karena tipenya double. Kemudian kalau OBJ sum 20-20 berarti ini kan bulat, integer, berarti manggil sum yang atas. Nah, sehingga kalau kita jalankan, nah ini. Nah, sekarang coba kita uji coba deh. Kalau double dan ini ya, dia akan manggil yang mana? Nah, nanti bisa kita sembuhkan, misalnya ini double, ini integer, bisa enggak? Nah, kita lihat. Kadang-kadang itu juga tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat, berarti apa? Kalau di sini ada double, ini integer, tentunya untuk masuk di sini nggak bisa, maka dia akan memanggil sum yang kedua. Ya, maka ini bisa dihitung ya, hasilnya juga pecahan. Nah, mestinya ini dia akan memanggil metode sum yang kedua. Jadi ini jelas double integer. Tapi kalau double integer dia akan manggil ini. Saya kira juga sama kalau misalnya dibalik itu ya.
integer, terus yang di sini double, itu. Nah, ini saya kira akan memanggil yang sum yang kedua, yang double-double. Nah, ternyata sama. Ya, sehingga ini juga karena metode overloading atau overloading method, di mana suatu objek memanggil nama metode yang sama tetapi yang dilakukan berbeda, itu tergantung dari parameternya. Tapi di contoh ini itu tipe parameternya. Itu tentunya perlu Anda pahami. Oke, untuk latihan saya kira belum dibahas, kita langsung ke 4 aja. Oke, untuk modul 4, ini kemarin juga sudah kita bahas adalah konstruktor. Tadi juga sudah saya singgung, jadi konstruktor itu adalah suatu metode yang namanya sama dengan kelas. Nah, contoh di sini, pemanggilan konstruktor adalah ini. Ya, calculation, kurung buka, kurung tutup, ini konstruktor. Kemudian hitung, ini juga konstruktor. Tapi Anda lihat, di kelas itu nggak ada konstruktornya. Ya. Karena apa? Secara default, kalau di suatu kelas itu tidak ada deklarasi konstruktornya, itu sebenarnya ada, cuman nggak kelihatan. Jadi default, konstruktornya ada, tapi nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau kita membuat kelas, itu sudah pasti ada default konstruktornya. Nah, contohnya ini. Tapi kita tentunya bisa mendeklarasikan. Ya, ini contohnya, atau sebelum di contohnya kita lihat dasar teori, walaupun kemarin saya kira sudah saya sampaikan ya. Konstruktor adalah sebuah tipe khusus dari metode yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi sebuah objek baru. Nah ini, jadi untuk membuat objek itu pastinya ada konstruktor. Ini loh, new hitung, ini ada konstruktor ya. New calculation, ya itu kan memanggil konstruktornya. Terus berikut ini adalah properti dari konstruktor. Harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Maka konstruktor ini pastinya kalau sesuai aturan huruf pertama huruf besar. Calculation, kemudian di sini hitung hanya besar. Ya. Konstruktor tidak memiliki return type. Ya. Jadi nanti tidak seperti metode, ada return type-nya, misalnya void, integer, float, dan seterusnya. Ya. Kemudian konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung, namun harus dipanggil dengan menggunakan operator new pada sebuah pembentukan objek suatu kelas ya. Nah sehingga ini jadi tidak bisa panggil langsung, tapi ada keyword new. Nah ini contoh new hitung ini sebenarnya memanggil konstruktor hitung. Calculation new calculation 2 ini memanggil konstruktor calculation. Nah, formatnya ini tentunya konstruktor pakai kelas nama kelas ya. Kemudian ada modifier, tapi tidak ada return type-nya, nggak ada. Parameternya ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian dia memiliki, sama seperti metode, memiliki body yang di dalamnya ada statement-statement. Nah, terus ini ada keterangan. Perbedaan metode biasa dengan konstruktor adalah bahwa konstruktor, nah ini ya, harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Bedanya ini ya. Dan tidak memiliki nilai kembalian atau tipe datanya. Return type-nya tidak ada. Terus konstruktor dijalankan pada saat sebuah objek diinisialisasi. Nah, jadi pembuatan objek di awal ya, itu tentunya melibatkan konstruktor dengan keyword new. Nah, ini yang tadi ya, konstruktor default ini yang tidak kelihatan ya. Nah, penjelasannya apa nih? Apabila Anda tidak mendeklarasikan satupun konstruktor, maka Java secara otomatis menambahkan konstruktor default dalam kelas yang kita buat walaupun tidak kelihatan pada kode program. Anda lihat ya, di sini contohnya di new hitung. Nah, di sini nggak ada, konstruktornya nggak ada. Ya, karena nggak dideklarasikan, maka ada konstruktor default. Nah, konstruktor default-nya itu tidak kelihatan. Ya. Ya, yang penting kita tahu bahwa di situ ada konstruktor. Terus apabila kita mendeklarasikan bahkan konstruktor default, ya. Jadi kita juga dapat menambahkan konstruktor itu lebih dari satu.
maka kemudian dinamakan konstruktor overloading. Artinya apa? Di dalam satu kelas itu ada konstruktornya lebih dari satu. Nah, prinsipnya seperti metode overloading tadi, dalam satu kelas ada konstruktor lebih dari satu. Nah, mungkin kita lihat aja contohnya. Kelas titik ini. Nah, konstruktornya ini konstruktor pertama tanpa parameter. Kemudian, belum ya. Nah, mungkin ini maksudnya konstruktor yang kedua ini dengan parameter. Nah, berarti kan ada dua konstruktor. Ini juga sudah overloading konstruktor. Pada konstruktor juga berlaku overloading, artinya mendeklarasikan lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas, asal tentunya sama, ya, prinsipnya memiliki parameter yang berbeda, baik dari sisi tipe maupun dari jumlah parameternya. Terus pada konstruktor memiliki konsep sama dengan overloading method, ya, dibedakan berdasarkan jumlah atau tipe datanya. Jadi contohnya kalau di kelas ini tadi, yang kelas hitung ini adalah perbedaan antar metodenya itu adalah jumlah parameternya. Di sini ada 2, ada 3, ada 4. Sedangkan di kalkulasi ini tipenya, jumlahnya sama 2, tapi tipenya yang atas integer, yang bawah double. Nah, sekarang untuk praktiknya ada kelas titik. Kita buat kelas titik. New Java class, kemudian kelas titik, ya, hilangkan close order, nah kemudian kita copy kelasnya, ya. Nah ini programnya masih sederhana. Kelas titik dia memiliki 2 atribut X dan Y dan memiliki konstruktor titik. Tetapi di sini, ya, tentunya tidak ada metode yang lain, ya, konstruktor. Dan ini juga tidak ada metode main, ya. Jadi kalau nggak ada metode main, kita run ini juga nggak bisa, nggak ada outputnya, ya. Karena ini seolah-olahnya baru cetakannya saja. Kemudian ada kelas tes titik. Nah, kalau kelas tes titik, ini ada metode mainnya. Kita buat lagi new Java class test titik. Kita post dulu, kemudian kan kelas test titik. Nah, Anda lihat di kelas tes titik ada fungsi main. Nah, ini tentunya kalau di run bisa. Nah, kemudian di dalam kelas tes titik ini Anda lihat ada pembuatan objek dari kelas titik, ya, namanya A. Kemudian di sini new titik. Nah, seperti di awal tadi bahwa ini perintah, memang ini pembuatan objek A. Tapi pembuatan objek A itu dengan cara apa? Memanggil konstruktor. Anda bedakan di sini kelas, ini konstruktor karena ada kurung buka, kurung tutup. New titik. Maka ini itu akan memanggil konstruktor titik. Kita lihat di sini. Nah, konstruktor titik itu akan menampilkan tulisan konstruktor titik dijalankan. Maka tes titik ini kalau kita jalankan, nah, hasilnya ya tadi tulisan konstruktor titik dijalankan, ya. Oke, terus praktik berikutnya, membuat konstruktor overloading dan pemanggilan konstruktor, tambahkan konstruktor baru pada kelas titik. Nah, ini konstruktor barunya. Nah, ini ditambahkan di kelas titik. Kembali sini, kelas titik. Nah, Anda lihat di sini konstruktornya ada 2, titik
Konstruktor titik yang pertama nggak ada parameternya, kemudian yang kedua ada dua parameter X dan Z. Ya. Terus inilah yang kemudian dinamakan overloading konstruktor. Ya. Adanya overloading konstruktor. Karena apa? Nama konstruktornya sama, tetapi yang atas itu tanpa parameter, yang di sini ada dua parameter. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk konstruktor titik ini akan mengisi apa? Akan mengisi atribut X ya dengan parameter X ya. Jadi sekali lagi X di sini itu adalah X yang ada di sini. Y di sini itu adalah artinya Y yang ada di kelas titik. Sedangkan X yang di sebelah kanan itu adalah X dari parameternya. Y juga dari parameternya, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, setelah itu buat objek lagi. Tetapi objek ini tentunya pembuatan objek di kelas tes titik. Dan kalau kita lihat dari deklarasinya, Anda bedakan. A dan B ini sebenarnya sama-sama objek dari kelas titik. Ya. Anda lihat, titik A berarti A objek dari kelas titik. Titik B berarti B objek dari kelas titik. Tapi Anda lihat di sini, dalam pembuatan objek, untuk yang objek A itu konstruktornya titik tanpa parameter. Sedangkan yang ini dengan parameter. Maka otomatis B itu akan menjalankan pembuatan objek B itu akan menjalankan konstruktor titik yang kedua ini. Nah, maka kalau kita jalankan, tentunya bisa Anda cermati hasilnya. Konstruktor titik dijalankan. Nah, ini karena memang tampilan untuk konstruktor default atau tanpa parameter yang atas, ini hanya menampilkan konstruktor titik dijalankan. Sedangkan yang dua, ini konstruktor titik dua dijalankan. Nah, ini kalau mau buat objek yang lain ya terserah ya. Misalnya ini kita buat masing-masing satu lagi. Tapi sekali lagi namanya harus beda ya. Jadi misalnya yang ini C, yang ini D. Ya. Nah, tentunya nanti akan ada 4 objek. Ya, tampilannya akan seperti ini. Karena pada dasarnya pembuatan objek D ini akan menjalankan konstruktor yang ada di sini. Nah, ini tentunya dengan adanya kelas titik dan tes titik bisa Anda pahami tentang konstruktor, kemudian juga tentang overloading konstruktor. Di samping itu juga tentang pembuatan objek yang harus tentunya memanggil konstruktornya. Karena overloading konstruktor berarti konstruktornya lebih dari satu. Masih ada lagi. Nah, yang berikutnya kalau ini kelas pegawai. Nah, ya, kelas pegawai. Nah, kita kopikan di sini kelas pegawai. Ya, pastikan tidak ada yang merah. Jadi kadang-kadang kalau kita mengcopy ya harus dibenarkan dulu ya. Ini kok masih error, udah enggak ya. Nah, Anda lihat kelas pegawai, ya. Atributnya di sini ada 3 ya. Nama pegawai, tipenya string, ID pegawai integer, posisi pegawai string. Nah, konstruktornya mana? Nah, ini konstruktornya ini. Pegawai ini, kita lihat, ini konstruktor, dia memiliki 3 parameter, nama, ID, dan posisi. Ya. Terus, yang mana konstruktor ini akan mengisi atribut nama pegawai, ID pegawai, posisi pegawai.
Kemudian konstruktor yang kedua ini, nama pegawai, ID pegawai. Nah, ini akan diisi otomatis ya, artinya isinya sudah sesuai di sini. Kalau yang di atas ini dinamis, nanti tergantung nilai argumen yang dibawakan. Kalau di sini begitu membuat objek, otomatis ini defaultnya ya. Kemudian selain itu adalah metode show. Nah, ini untuk menampilkan isi atribut nama pegawai, ID pegawai, dan posisinya. Ya, ini mestinya kalau membuat panutan ini ID ini I-nya kecil ya. Sesuai aturan I-nya kecil. Terus metode show ini juga kecil ya. Nanti kalau besar dikira kelas gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan aja di sini. Pembuatan kelas. Nah, jadi Anda lihat sekali lagi kelas pegawai anggotanya ada 3 atribut, nama pegawai, ID pegawai, posisi pegawai. Konstruktornya ada 2, berarti ini ada overloading konstruktor. Yang ini tanpa parameter, yang atas dengan parameter. Kemudian ada 1 metode show. Nah, di dalamnya tentunya ada metode main. Nah, prinsipnya sama dengan yang tadi ya, bahwa kalau kita lihat di sini, pegawai 1 ini adalah sama, objek dan pegawai 2 adalah objek dari kelas pegawai. Tetapi untuk pegawai 1, pembuatan objeknya itu memanggil konstruktor default, berarti dia jalankan ini. Jadi ini kan new pegawai tanpa argumen ya, sehingga dia akan jalankan ini. Sedangkan new pegawai yang di sini, nah ini ada 3 parameter. Apa nih, Zahwa 3313 staf akademik, berarti dia akan jalankan ini ya. Nah, setelah itu pegawai 1, pegawai 2 menjalankan metode show. Nah, ini sama, kalau show di sini hanya 1, tentunya akan memanggil di sini. Sehingga ini kalau kita jalankan ya, tentunya pegawai 1 show ini memanggil konstruktor default. Berarti nama pegawai, ID pegawai isinya ini, maka yang pertama tentunya akan berisi argia. Ya. Terus yang kedua pegawai 2, ini nilai argumennya ada di bawah, salah satunya adalah argumennya Zahwa, maka sampai di sini namanya adalah Zahwa. Oke ya, mungkin itu penjelasan untuk modul 3 dan 4. Tetapi karena waktu ya, untuk latihan dan tugas silahkan dipelajari, kemudian kalau memang belum paham nanti bisa ditanyakan di WA, karena ini kebetulan saya jam 9 ada undangan rapat gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Atau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Pak mau tanya Pak, itu yang PBO. Oke, kalau tidak ada, saya kira Pak. Kuliahnya mungkin saya cukupkan sekian. Oh, tapi sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi ya, kalau masuk ya jangan lambat ya. Kalau lambat, saya nanti repot accept ini ya, karena memang ini saya juga belum bisa otomatis gitu ya. Baru saya coba-coba, barangkali di pertemuan nanti bisa otomatis. Tapi ya tentunya kalau masuk jangan telat ya, kalau telat ya risikonya nggak bisa masuk. Tapi nanti mungkin bisa lihat video yang tentunya mudah-mudahan bisa saya share kalau berhasil rekamannya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.